Lo pernah nggak sih beli HP baru tapi pas dipakai kayak, loh ini mah kayak HP gue yang lama. Gue ngerasain banget itu waktu pertama kali pegang iPhone 14. Hype-nya tinggi, ekspektasi tinggi, tapi begitu buka box dan nyalain, kok berasa iPhone 13 season 2 ya ini. Tapi makin dipakai makin kelihatan kok, ternyata ada hal-hal kecil yang bikin HP ini tetap enak banget dipakai sampai sekarang. Kalau lo lagi galau mau upgrade ke iPhone 14 atau sekedar pengen tahu nih worth it-nya HP ini di tahun 2025, tonton sampai habis ya. Kita bakal bahas dari desain, performa, kamera, baterai, sampai fitur-fitur kecil yang kadang suka di-skip. Langsung ke hal yang paling kelihatan dulu deh, yaitu desain. Ya udah, jujur aja ya, ini HP bentukannya bener-bener plek ketiplek sama iPhone 13. Dari bagian depan, belakang, samping, bahkan bobotnya juga mirip banget pak. Buat gue pribadi sih nggak terlalu masalah, karena desain itu tergantung selera. Dan masih kelihatan elegan, rapi, dan nyaman kok digenggam. Tapi ya jangan harap dapat feel baru pas pertama kali pegang iPhone 14 ini. Apple pakai chip A15 Bionic untuk iPhone 14, yang itu artinya sama kayak yang ada di iPhone 13. Jadi walaupun chipsetnya udah lama, tenaganya masih gila banget pak. Dipakai multitasking, main game, scroll TikTok 2 jam nonstop, sampai editing video ringan, semua lancar jaya. Gua jarang banget nemu lag bahkan sampai sekarang. Jadi buat lo yang nyari performa stabil tanpa drama, ini masih bisa banget diandelin pak. Untuk baterainya juga awet. iPhone 14 ini bisa dibilang cukup lah. Screen on time-nya gua bisa dapat sekitar 6-7 jam. Kalau cuma buat sosmed, chat, dengerin lagu, dan sesekali buka kamera, bisa seharian pak. Tapi kalau dipakai full nonton atau gaming, sore-sore biasanya udah nyari charger lagi. Prosesor kenceng pastinya akan membuat HP sedikit lebih cepat overheat. Tak terkecuali si iPhone 14 ini pak. Namun kalau dipakai aktivitas ringan dan di indoor, HP ini ternyata adem juga loh. Apple juga nyisipin beberapa fitur tambahan kayak crash detection yang bisa otomatis kirim sinyal darurat kalau lo kecelakaan, yang semoga fitur ini nggak pernah kepake. Dan juga penggunaan material recycle buat sebagian komponennya. Ya mungkin lo ngerasa nggak ngaruh-ngaruh amat, tapi menurut gue ini langkah bagus dan patut dihargai. Sekarang kamera, Apple bilang ada peningkatan dari iPhone 13. Dan ya, upgrade-nya tipis banget pak. Di kondisi terang, hasilnya tetap tajam, warnanya oke, natural, khas iPhone banget lah. Dynamic range juga stabil, view angle juga lumayan luas. Foto-foto seperti landscape jadi berasa bagus banget pak. Tapi di kondisi low light ya masih agak struggling. Noise kadang muncul walaupun nggak banyak. Detailnya juga sedikit mulai turun, tapi better lah dibanding iPhone 13 sebelumnya. Yang bisa jadi karena bukaan lensa di iPhone 14 itu lebih besar pak. Jadi penangkapan cahayanya lebih banyak. Buat foto-foto kasual atau bikin konten Instagram masih sangat diandalkan. Tapi jangan expect jauh lebih baik dari iPhone 13 ya. Karena emang hasilnya semirip itu. Hanya di beberapa kondisi aja yang sedikit lebih baik. Recording videonya juga mirip, namun ketambahan sama fitur action mode aja. Dan yang gue rasain iPhone 14 lebih dapat untuk deep of feel-nya dibanding iPhone 13 kemarin. Dan seperti biasa, hasil video dari iPhone masih jadi yang terbaik dari skin tone dan lain-lain. Nah, sedangkan ini adalah hasil dari kamera belakang dengan lensa ultrawide. Sama, untuk resolusinya 1080 60 fps. Jadi silahkan kalian nilai sendiri untuk skin tone-nya. Kalau menurut aku pribadi ini skin tone-nya mantep banget ya. Terutama pada tingkat smooth-nya, biasanya iPhone tuh smooth banget untuk kamera videonya. Untuk hasilnya kalian bisa lihat di layar, karena aku dari kamera belakang ini nggak bisa begitu detail untuk jelasinnya ya. Dan ini contoh untuk kamera belakang di iPhone 13 dan iPhone 14 ya. Kita coba ya. Oke, kita coba pindah ke lensa ultrawide ya, seperti ini. Oke, kita coba sambil lari ya. Kita coba sambil lari. Oke.
Yang bikin gue cukup kaget justru kamera depannya. Sekarang udah ada autofokusnya pak, dan ini game changer banget sih. Dan ini jadi alasan kuat kenapa saya harus upgrade ke iPhone 14 ini. Biasanya kalau selfie agak miring dikit udah ngeblur, tapi sekarang mau agak mundur atau geser dikit tetap bisa fokus ke wajah. Dan ini baru kerasa efeknya pas dipakai buat video call atau bikin konten-konten seperti unboxing produk atau konten make up, karena autofokusnya beneran membantu banget. Ya, ini adalah hasil dari perekaman menggunakan iPhone 14 di kamera depannya dengan resolusi 1080 60 fps. Tentunya dengan autofocus di bagian kamera depannya ya. Ini yang aku suka dari iPhone 14, yaitu autofokusnya teman-teman. Ini adalah hasil dari kamera sinematik di bagian depan ya, di bagian kamera depannya dengan resolusi 1080 30 fps dengan autofocus tentunya. Kalau iPhone 14 autofocus, sedangkan iPhone 13 kemarin itu belum autofocus, jadi kurang begitu tajam untuk objek dari manusianya itu sendiri, seperti itu. Nah teman-teman, ini adalah hasil dari kamera video depan di resolusi 1080 60 fps dengan kondisi low lightnya karena malam hari teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah hasil dari komparasi menggunakan iPhone 14 dan juga iPhone 13 di kamera depannya. Sebenarnya ini untuk resolusinya juga sama, dan untuk settingan videonya juga 1080 60 fps juga. Yang membedakan hanya ada pada autofokusnya aja. Aku coba deketin ya. Nah di sini baru kelihatan ya. Untuk iPhone 13 dia tidak memiliki autofokus, jadi untuk di muka itu jadi pori-porinya itu nggak kelihatan. Sedangkan di iPhone 14 ini kelihatan banget. Jadi itu yang membedakan. Untuk warnanya ya, untuk warnanya sama aja sih ya, nggak ada perubahan yang signifikan. Nah kalau kalian menurut kalian ada perbedaan, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Karena jujur aja aku ketika ngelihat dari layarnya sendiri, ini nggak ada perbedaan nih sebenarnya yang terlalu signifikan. Hanya yang membedakan pada autofokusnya aja yang sangat membantu banget untuk di iPhone 14 ini. Fun fact-nya adalah gue sempet coba pakai case iPhone 13 di iPhone 14 dan masuk sih, tapi yang nggak pas banget. Bagian kamera belakang agak keganjel, jadi agak kurang presisi. Kalau lo perfeksionis, mending beli case baru yang emang buat iPhone 14. Banyak kok yang murah tapi bagus di pasaran. Dan overall masih enak banget buat dipakai harian. Mungkin ini bukan iPhone yang paling revolusioner, tapi juga bukan HP yang jelek. Stabil dan bisa diandelin kok. Kembali ke pertanyaan awal, worth it nggak sih iPhone 14 di tahun 2025 ini? Kalau lo sekarang dari iPhone 14 ke bawah, ini upgrade yang masuk akal. Tapi kalau lo udah pakai iPhone 13 dan nggak butuh fitur-fitur yang gue sebutin di atas, jujur aja ya, mending tahan dulu. Kecuali lo nemu harga second yang harganya cukup miring, atau sekalian upgrade ke iPhone 15 atau 16 series. Dan gua pilih iPhone 14 ini karena harganya sekarang mepet banget sama iPhone 13. Dan untuk ambil iPhone 15 budgetnya masih belum ada pak. Dan ya, gua pribadi masih nyaman banget pakai ini dan gak ada rencana ganti dalam waktu dekat ini. Sekarang giliran lo ada yang pakai iPhone 14 juga nggak? Atau mungkin masih bingung antara beli iPhone 13 atau iPhone 14 sekalian? Silahkan drop di kolom komentar dan gua bakal baca satu-satu. Kalau video ini ngebantu lo, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Karena gue bakal sering banget upload konten review santai kayak gini. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.